Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek tengah semester mata kuliah pemrograman komputer. Baik, sebelumnya pada kesempatan ini saya mengambil judul pengembangan aplikasi to-do list berbasis Python untuk manajemen tugas harian. Perkenalkan, saya Masayu Putri Diah Aprilianti Zaini dengan NIM 2303126054222 dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Yasin, Skom, Mkom. Proyek ini merupakan aplikasi to-do list berbasis terminal yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam mencatat, melihat, dan menghapus tugas-tugas yang ingin mereka selesaikan. Ini kita masuk terlebih dahulu untuk latar belakang dari program ini. Ketidakteraturan dalam pencatatan tugas dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, lupa terhadap tugas yang penting, serta kurangnya efisiensi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi memungkinkan munculnya berbagai aplikasi manajemen tugas yang membantu pengguna dalam mengelola aktivitas harian. Python adalah bahasa pemrograman yang populer karena sintaksnya yang sederhana, mudah dipelajari, dan memiliki banyak library yang mendukung pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi to-do list sederhana berbasis Python diharapkan dapat membantu pengguna mengelola tugas harian dengan lebih efektif, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi stres akibat tugas yang menumpuk. Setelah mengetahui latar belakang dari program ini, dapat disimpulkan bahwa program ini dibuat bukan hanya untuk menyelesaikan tugas saja, tetapi juga untuk memberikan solusi sederhana dalam mengelola aktivitas sehari-hari. Berikut ini adalah tujuan utama dari pembuatan program to-do list ini. Yang pertama, menerapkan penggunaan array dimensi 1 dalam menyimpan dan mengelola daftar tugas. Yang kedua, mengembangkan aplikasi to-do list sederhana berbasis Python untuk membantu pengguna dalam mengelola tugas harian secara lebih sistematis. Setelah mengetahui apa tujuan dari program ini, kita juga perlu memahami bagaimana alur kerja dari program to-do list ini. Yang pertama, tentunya program dimulai dan kemudian akan menampilkan semua menu utama. Pada bagian ini, pengguna akan dihadapkan dengan pilihan seperti tambah tugas, lihat daftar tugas, hapus tugas, ataupun juga keluar. Kemudian, pengguna memilih salah satu dari menu tersebut dan program akan membaca input dari pengguna yang kemudian fungsi akan dijalankan sesuai permintaan. Jika memilih tambah tugas, pengguna akan diminta untuk mengetik nama tugas yang kemudian disimpan dalam list task. Jika memilih lihat tugas, program akan menampilkan seluruh daftar yang ada dalam task. Jika kosong, akan muncul pesan bahwa tidak ada tugas. Jika memilih hapus tugas, program akan menampilkan daftar tugas dan meminta pengguna untuk memilih tugas yang akan dihapuskan dari daftar berdasarkan nomor. Lalu, program akan terus kembali ke menu utama sampai pengguna memilih menu keluar. Setelah memahami alur programnya, sekarang saya akan menjelaskan bagian inti dari kode program yang saya buat. Program ini dibagi menjadi beberapa fungsi utama yang masing-masing memiliki peran tertentu. Yang pertama, pada kode program yang telah saya buat terdapat sebuah list kosong yang bernama task, di mana list ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk semua tugas yang ditambahkan oleh pengguna. Kemudian, yang kedua adalah fungsi penambahan tugas atau ditulis sebagai add task dalam kurung task, di mana fungsi ini menerima satu parameter yaitu nama tugas yang kemudian tugas tersebut akan langsung ditambahkan ke dalam list task menggunakan .append dan akan menampilkan pesan bahwa tugas berhasil ditambahkan. Selanjutnya, fungsi untuk menampilkan semua tugas ditulis sebagai show task, di mana fungsi ini bertugas untuk menampilkan seluruh tugas yang ada di dalam list. Jika daftar tugas kosong, maka akan muncul pesan tidak ada tugas, dan jika tidak, program akan mencetak semua tugas sesuai dengan nomor urut. Kemudian terdapat fungsi hapus tugas yang dituliskan sebagai remove task dalam kurung indeks, di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus tugas berdasarkan nomor urut yang dipilih, dan fungsi ini juga memeriksa apakah indeks yang dimasukkan sudah valid agar tidak terjadi error.
Yang terakhir, di sini ada fungsi main, di mana ini adalah fungsi utama yang menjalankan seluruh logika program. Dalam fungsi ini akan menampilkan menu, menerima input dari pengguna, kemudian menjalankan fungsi sesuai yang diminta. Pada program ini juga menggunakan perulangan while dengan tujuan agar menu terus muncul hingga pengguna memilih untuk keluar. Setelah program dijalankan, akan muncul tampilan awal berupa menu utama. Di menu ini, pengguna akan melihat beberapa pilihan seperti tambah tugas, lihat daftar tugas, hapus tugas, dan juga keluar. Jadi, secara keseluruhan, output yang dihasilkan masih berbasis teks atau terminal base. Selanjutnya adalah hasil serta pembahasan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, program ini berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Dan meskipun program ini masih sangat sederhana, namun kedepannya juga dapat dikembangkan menjadi versi GUI atau menggunakan Tkinter dan juga berbasis mobile. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai program to-do list berbasis terminal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.